Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Naufal Adil. NIM 168. Ini kita sekarang kembali lagi menggunakan aplikasi SAP 2000 ya guys ya. Nah ini sekarang tuh kita ingin mengerjakan ingin mengerjakan soal ujian akhir semester yang kasih sama dosen saya, itu Muhammad Nur Soleh STMT. Halo Pak. Nah di sini untuk matkul struktur bangunan tahan gempa. Nah, ini kita bisa lihat langsung ke soalnya ya, langsung aja ya. Langsung nih soalnya aku bacain. Jadi sebagai insinyur teknik sipil yang kompeten, subhanallah, soalnya itu terus ya. Itu langsung kita ke saudara diminta untuk menganalisa struktur bangunan gedung berdasarkan standar tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur gedung dan non gedung sesuai SNI 17626 tahun 2019. Pertama tuh disuruh buatlah desain analisa struktur di SAP dengan syarat sebagai berikut. Nah, yang pertama tuh ada gedung minimal 5 lantai, lebih tinggi dan semakin kompleks bangunan lebih baik ya. Lebih baik dan lebih pusing ya di sini. Tentunya kalau misalnya mungkin 15 lantai. Tapi ya di sini kita pakai mungkin 6 lantai ya. Jadi biar nggak pusing-pusing banget. Yang kedua, lokasi bangunan sesuai tempat lahir gitu. Lampirkan bukti. Jadi saya lahir dari Jakarta. Nanti ada gedung di Jakarta lah. Ketiga, data teknis seperti pada tugas beban gempa statik kalian sebelumnya. Nah, itu nanti kita masuk ke sana gitu ya. Nah, ini ketentuan dulu untuk tugasnya. Nah, ini ada data teknisnya nih ya. Daripada berlama-lama, langsung saja mungkin kita buka aplikasi SAP. Kita buka aplikasi SAP nih. Nah, karena di sini buka aplikasi SAP lumayan lama nih. Aku nanya dulu kali ya, gimana nih kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja semuanya. Pak Soleh juga semoga selalu baik, sehat selalu, sukses Pak dalam menggemban tugas dan amanahnya sebagai dosen dan sebagai mahasiswa di luar ya Pak ya. Semoga sukses. Teman-teman yang menonton semoga dilancarkan rezekinya, diberi umur yang berkah gitu ya semuanya. Ini saya ngomong karena aplikasi SAP 2000 yang memang lama gitu ya untuk dibuka, jadi kita perlu sabar, dan dalam mengerjakan ini kita juga harus sabar nih teman-teman, karena kemungkinan durasi video ini sekitar 22 jam kayaknya. Enggak 22 jam ya, 2 jam lah mungkin ya, tapi daripada 2 jam gitu kan videonya, orang juga ketiduran nanti kalau nonton videonya. Jadi kayaknya ntar tuh dibagi per sesi gitu teman-teman, nanti sesinya dibagi sesuai judul ya. Ada di judulnya, jadi ada permodelannya dulu, habis itu ada pembebanan, ada dan lain-lain ya. Penasaran kan, nonton videonya nanti, jangan sampai lupa. Belum kebuka juga kan, memang lama, nggak apa-apa. Jadi mungkin yang belum tahu di sini, aplikasi SAP 2000 ini sangat membantu kita untuk nih seperti gambarnya, membuat bendungan bisa, buat gedung bisa, buat rumah, apapun yang berhubungan dengan teknik sipil ya, atau ya semuanya lah, banyak penggunaannya. Alhamdulillah sudah kebuka, ngoceh dulu dari maaf. Nah, pertama-tama kita langsung aja seperti biasa kayak video-video saya yang kemarin ya. Kita langsung ke file ya. Kita langsung aja, kita lama-lama. Kita ke new model. Dipencet new modelnya. Aduh, lama lagi ya, mohon maaf ya, seperti itulah awal-awal, belum panas, komputernya belum panas. Oke, nggak keluar nih, mohon maaf ya, kita tunggu aja. Jadi harus sabar. Sudah keluar. Nah, pertama kita harus pastikan satuannya kilonewton, meter, dan celcius ya, jangan sampai salah. Kedua, langsung kita ke 3D Frames. Udah nih, udah cepet nih laptop. Oke, langsung kita kerjain cepet yuk. Sini number of story gitu kan, kita memakai nih, ada number of story-nya 6 gitu ya, berarti kita ganti 6. Number of story ini apa Kak? Number of story itu lantai gedungnya teman-teman ya.
ada berapa lantai, ada 6 lantai gitu. Number of base nya itu X tuh ya lantai ke ini ya, ke belakang itulah, pokoknya 5 dan Y nya 3 samping itulah. Nah story head nih kita ganti ke 4,5 ya tuh. Story head tuh 4,5, lantai 1 ke lantai 2, 3 tuh 4,5, dan lantai seterusnya tuh 3,7 meter. Ini kita ganti. Nah, tadi untuk ganti yang 3,7 meter ini kita bisa use custom grid spacing and locate origin. Kita edit dulu gridnya. Nah ini kita ubah nih. Nah ini kita hapus dulu nih yang ini nih. Ke bawah kan kita tinggi beda ya. Jadi Z1 tuh emang 0 nggak apa-apa. Z2 tuh 4,5 tadi udah. Kita add baru. Nah yang kedua tuh 8,2 itu dari 4,5 ditambah 3,7 tadi. Itu kita langsung chat add sampai 23 tuh, jangan banyak-banyak terusan. Nah ini kita namain dulu ya biar nggak bingung nanti. Sesuai lantai kita tuh ada. Oke, langsung oke. Kita langsung, berarti udah semua nih udah masuk ke oke. Nah langsung keluar nih teman-teman ya, semuanya udah keluar. Inilah rangka awal dari gedung kita nanti ya, perjalanan awalnya. Terus pertama kita menentukan material apa aja nih kita gunakan ya dalam gedung ini nanti. Yang pertama itu ada beton. Kita bisa langsung ke add new material. Ini karena Indonesia di sini nggak ada ya, ada cuma ini doang ya, ada kita ke user. Nggak ada Indonesia ya gimana? Kita ke material tapi ini konkrit, itu beton. Konkrit itu artinya beton ya guys, yang nggak tahu. Nah habis itu kita ke display name ini kita ganti aja langsung ke FC 30 MPa. Nah benar. Nah warnanya nggak apa-apa biar. Nah habis itu ini yang udah nonton video saya sih pasti apa sih ya. Ini kita ganti ke kilogram force meter dulu. Habis itu kita ganti untuk beton itu 2400. Dari mana kak? Dari sini tuh 2400 tuh. Oh nggak ada. 2400 tuh. Nah nih berat jenis beton bertulang. Itu berat jenisnya teman-teman. Nah terus setelah itu kita enter, bisa kita enter. Kita ganti ke Newton milimeter. Jangan lupa. Modulus elastisitasnya berapa kak? Elastisitasnya ada 4700, akar FC-nya. FC-nya 30. Jadi itu 4700 dikali akar, akar 30 gitu kan. Tapi di sini tuh komennya tuh kali SQR 30. Nah, langsung kita enter, dapatlah segitu. Karena kita beton itu 30, ini kita ganti juga ini 30, habis itu ini juga 30. Langsung oke. Nah, setelah beton udah, kita oke aja langsung. Kita ke baja tulangannya nih, teman. Bisa kita ke define lagi, ya. Ngapain saya oke? Adding material, bener. Maaf. Nah, terus ini kita ke regionnya tetap user sama materialnya kita ganti ke rebar. Nah, rebar tuh baja tulangan. Nah, ini pertama kita ganti dulu ke BJT. Di caps lock jangan lupa teman-teman, biar bagus. BJT 40. Yang pertama. Balik lagi ke kilogram force. Yang meter ya teman-teman, jangan lupa. Terus kita ganti ininya tuh 7850, bisa kita enter. Dari mana tuh kak? Dari sini. Nih kalau baja tuh berat jenis baja itu udah ketentuan dari sananya ya teman-teman. Jadi jangan nanya saya kenapa, tanya yang buat. Dari sananya pokoknya emang segitu. Kalau nanti kalau besi ya beda lagi. Nah, terus kita ganti ke Newton milimeter kayak tadi. Modus itu ada 200 dikali 1000 yaitu 200.000. Ini dari sini sama modus nya, ketentuannya dari sananya. Kita bisa enter. Nah F-nya atau FU-nya yang ini nih. Kita kan bisa dari 40 dulu ya, berarti 400 sampai 570. Kita ganti ke 400.
bawahnya 570, setelah itu ya 400 lagi, jangan sampai kebalik nih teman-teman. Pilih ada 570. Nah, langsung kita oke aja. Oke, BJTP 40 udah. Kita langsung ke bikin yang kedua tuh, ada BJTP 24. Nah, ini kita bisa add copy of material aja ya, biar nggak lama. Kita bisa ketik BJTP 24. Terus ubah lagi ke KGF. Kita ini ngecek aja ya, apa udah bener. Oh, udah 7850 ya, harusnya sama kan 7850 karena sama-sama baja ya. Ini udah, ini bisa kita enter nggak apa-apa. Terus kita cek, ini biar nggak salah gitu kan. Kalau di milimeter 200.000 benar, ini udah benar. Nah, EV-nya kan belum nih, belum kan kita ganti. Sekarang tuh 240 sama 390. Nah, berarti ini kita ganti ke 240. Yang ini ya, 390. Dari mana Kak? Dari sana nih. Nah, lagi ya. Oke, kita bisa langsung oke. Baja udah, langsung ke buat kita penampangnya. Nah, gimana cara membuat penampang? Sekarang define section properties, terus ke frame section ya. Nah, penampangnya ada apa aja Kak? Kolom. Ya, pertama itu kita bisa add new. Kolom itu kita ke concrete ya, ke rectangular. Nah, di kita bisa pakai ini. Kita ganti namanya K500 dikali 500. Jadi kita mau pakai dimensi 500 dikali 500 ya. Mana tuh? Nih. Nggak ada. Ya itulah 500 kali 500 ya. Oh ini ya. Oh ini, maaf teman-teman, dimensi kolom 500 kali 500. Nah, ini dimensinya tuh kan tadi 500 kali 500. Kita ganti ke 0,5. Yang ini juga 0,5. Klik kita sini. Oke, pas ya. Nah, jangan lupa materialnya kita ganti ke beton yang sudah kita buat tadi, yang itu yang ini. Kita bisa set modifier. Nah, ini kita ubah nih teman-teman, jangan lupa ini tuh kita ganti ke 0,7. Momennya ya, momen dari kolomnya itu 0,7 dan torsinya itu 0,25. Itu tuh sesuai dari ini ya, sesuai SNI. Kalau nanya lagi kenapa Kak segitu, dari sesuai SNI, dari sananya udah peraturan dari sana. Nah, ini kita ke rebar materialnya BJTP 40 dan BJTP 24 karena kita menggunakan dua baja. Ada dua jenis baja di sini. Di sana tapi udah kolom, itu kolom. Di sini udah rectangular ya. Ini tiles. Nah, ini tidak perlu kita ganti lagi karena ya nggak apa-apa, ini nggak usah kita ganti. Nah, di sini ada check atau desain. Kalau untuk mau ngecek ini kita pakai desain ya sekarang. Tapi kalau yang mau ngecek ini untuk misalnya kita mengecek itu satu bangunan yang udah jadi itu, nah itu kalau kita mau cek itu kita pakai yang ini. Tapi karena sekarang kita mau desain, mau membuat itu, kita pakai desain. Oke. Berarti ini udah semua, kita oke. Nah, jangan langsung pindah. Ada satu lagi, yaitu balok. Kita bisa add new property, sama kan, konkret udah, rectangular. Nah, namanya di sini kalau balok berarti B. Kita pakai dimensi berapa Kak? Dimensinya kita pakai 300 kali 500. Nah, sini ada 300 dikali 500. Nah, ini jangan lupa lebarnya itu 0,5 dan panjangnya di sini ada 0,3. Kebalik, panjangnya 0,5, lebar 0,3. Materialnya jangan lupa kita pakai yang beton yang udah tadi kita buat. Set modifiers di sini beda nih kalau buat balok nih. Kalau set modifiers di sini kita kalau momennya 0,35. Di sini ada sama 0,5 kayak tadi dan yang torsinya tetap sama tuh 0,25. Bisa oke. Nah, ini konkret jangan lupa ada BJTP 24. Jadi kita pasang ke beam ya. Nah, ini ada selimut betonnya ya. Kita pakai 0,5 nih betonnya. Tebal selimut kita ganti ke 0,5. Sudah oke, berarti sini semua udah oke. Oke. Balok kolom udah, balok udah. Lanjut kita membuat plat. Kita bisa ke section properties, terus ke area section. Nah, ini kita bisa ke add new section. Pertama itu kita membuat plat
berapa sih. Yang kita buat tuh tebal plat lantai dulu ya, plat lantai 120 mm. Bisa kita ganti sini P12. Ketebalannya berarti ya mengikuti, yaitu 12 mm. 12 cm. Materialnya jangan lupa kita ganti juga ke FC30 MPa. Nah, terus sekarang kita ganti ke set modifiersnya nih. Semuanya harus direduksi menjadi 0,25. Daripada lama kita langsung bisa kopas semua nih satu-satu, teman-teman. Nah, ini jangan lupa ya. Oh, kayak gitu Kak, dari sananya SNI. Ya, nggak bisa diganggu gugat itu. Udah peraturan dari sananya. Bisa oke. Kedua, kita bisa add copy of section. Nah, ada 2 plat nih. Nah, sama kalau plat kedua tuh kita pakai berapa sih? Tebal plat atapnya tuh 10 cm 100 mm. Nah, ini kita tinggal hapus ya. Tebalannya sama. Ini udah sama. Apakah ini kita nih ngecek lagi di sini udah sama. Oh ya teman-teman, jangan lupa ganti warnanya ya. Kita ganti abu-abu nih biar platnya. Nah, ini tuh. Oke, itu kayak P12 juga deh. Mau ganti ya. Mohon maaf kelewat tadi buat warna nih, ganti ke abu-abu dulu semua yang plat. Nah, ini udah oke. Nah, yang material ya, aku lupa ganti kalau ini. Nah, yang ini kolomnya aku juga lupa ganti warna nih teman-teman. Udah ya? Oh, udah. Oke deh, kalau material udah semua, sekarang baru kita mengaplikasikan penampangnya. Yang pertama kita mengaplikasikan kolomnya nih teman-teman ya. Di sini ada aplikasikan kolom, berarti sekarang kita tuh menyeleksi kolomnya dulu. Kolom tuh yang mana Kak? Kolom tuh yang di dinding. Aku udah pernah jelasin di video aku sebelumnya. Ya, kolom tuh yang dinding tuh, yang ini tuh kolom tuh. Nah, itu ada kolom semua. Yang dinding tuh di belakang kalian tuh. Kalau kalian lihat dinding, nah itu kolom. Di setiap pojok-pojoknya itu kolom. Ini bisa kita geser nih, apakah sudah terblok semua? Sudah. Cara mengaplikasikannya, kita bisa ke assign, ada ke frame section, kita pilih cut 500x500. Nah, kok kayak gitu Kak gambar Kak? Itu adalah notasinya teman-teman tuh. Kalau ini tuh udah jadi kalau 500x500 semua tuh. Kita bisa ke display ya, kita nih yang ini nih, atau F4 ya, bisa kalian cek F4 biar nggak pusing. Nah, biar nggak pusing ngeliatnya, banyak tulis. Nah, yang kedua kita mengaplikasikan sekarang balok. Buat balok yang mana Kak? Balok tuh yang di atas dan di bawah kalian nih, yang ini tuh. So, kalau duduk di sini nih, tuh atas bawah kalian tuh balok. Kita blok semua. Pertama di sisi yang ini kan, tuh. Jangan lupa di sisi yang sampingnya. Sampingnya tuh juga ada balok teman-teman, jangan dilupain. Itu kan belum keblok kan. Tuh, baloknya kita blok lagi. Itu satu, ya semuanya jangan sampai. Nah, ini udah keblok semua ya. Tuh, baloknya udah semua, berarti kita ke sign, ke join frame section, kita bisa pilih yang baru. Oke deh. Di sini bisa kita pastikan dulu ya untuk bisa kelihatan semua nih. Nah nih, ya memang pusing tapi seenggaknya bisa kelihatan ya. Ini udah kepilih semua ya. Nah, udah kolom sama balok sudah, baru setelah itu kita F4 lagi biar nggak pusing. Nah, baru kita mengaplikasikan plat kan. Sekarang cara mengaplikasikan plat itu kita bisa ini kita ganti dulu. Plat lebih bagus ya. Sekarang kita mau bikin 4, kita bisa ke lantai 2 ya. Ini lantai 1 dulu nih. Nah, ini kan 4,5 nih, yang ketinggian 4,5 tuh. Satu nih ya. Kita bisa ke sini nih, quick draw area. Kita pilih buat plat lantainya itu P12 ya. Jangan sampai salah, P12 nih. Ini kita blok. Lantai atasnya kita blok lagi ya.
Nah ini memang harus satu-satu ya, kita harus sabar. Jadi dalam pembuatan atau permodelan ini kita harus sabar, tidak boleh terburu-buru, harus banyak sabar. Innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Jangan sampai yang atas karena beda nih, lantai paling atas nih. Lantai paling atas tuh kita menggunakan atapnya V10. Kita buka lagi. Nah, kok nggak ada bedanya kak? Jadi kita bisa cek ini, kita bisa cek ya. Kita bisa klik kanan di tengah-tengah sini, klik kanan aja. Oh, udah masuk tuh di V10, berarti platnya udah masuk. Nah, coba kita lihat yang plat bawahnya, kok udah masuk P12. Oke, sudah buat P. Nah, gimana sih kak kalau mau ngecek semua nih udah masuk atau belum? Kita bisa ke ini, ada set display option. Nah, ini ada general option, kita bisa ke view by colors of ini section ya, per section. Dan view type-nya kita ke extrude. Jangan kaget sama apply. Jangan kaget karena belum kita centang apply to all Windows, jangan lupa nih. Apply to all Windows jangan lupa ya. Kita apply. Nah, itu dia. Oke, itu kita bisa lihat semuanya. Tuh ya. Kolomnya warna hijau, baloknya warna merah, platnya warna abu-abu. Benar. Oke, berarti udah masuk semua nih material yang kita ini ya. Nah, itu udah masuk kan. Berarti daripada pusing kita ngeliatnya kayak gini ya, udah kita balikin lagi ya ke standar. Kita apply. Ya, ini juga. Oke, kita oke. Sip. Udah masuk semua. Langkah selanjutnya adalah kita mengganti tumpuannya. Kenapa? Karena direncanakan menggunakan fondasi dalam. Jadi kita blok dulu semua tumpuannya. Kita bisa ke assign, join, restraints. Kita ke jepit ini. Kita pakai sendi tumpuan jepit. Bisa apply. Oke, ini udah keganti semua ya. Nah, setelah itu kita perlu melakukan meshing pada plat lantai supaya beban-beban yang pada plat akan terdistribusi secara merata pada struktur di sekitarnya nanti, gitu kan. Balok, kolom, dan plat. Kita bisa memilih platnya. Gitu. Ada cara gampangnya daripada blok satu-satu gitu kan. Kita bisa ke select lagi, properties, area section. Nah, ini kita select P12-nya. Platnya semua select, terus P10 jangan lupa. Nah, terus kita close dulu. Setelah itu kita bisa ke assign, ada area ya, karena tadi yang platnya area. Terus ke automatis area mesh. Nah, ini kita pilih yang ini kita ganti ke 10. Ini juga jadi 10. Oke, habis itu kita apply oke, langsung juga boleh. Nah, ini sudah terlihat ya teman-teman. 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 berapa? Ya ada. Inilah bukan 10 kali 10 kali 10 kali 10. Oke. Pembebanan berarti sudah selesai gitu ya. Pembebanan, permodelan sudah selesai teman-teman. Kita bisa apply. Nah, oke, kembali lagi bersama saya di sini. Nah, jadi di sini kita sekarang setelah permodelan sudah selesai, kita masuk ke input beban ya. Kita jadi harus melihat dulu nih beban apa saja yang ada di gedung ini nanti. Kita bisa lihat nih, pertama ada beban mati tambahan pada lantai, beban mati tambahan pada lantai atap, beban mati pada balok lantai atap, beban mati pada balok lantai, beban hidup pada lantai atap, dan terakhir beban hidup pada lantai. Ini sudah ada angkanya ya, sudah ada ketentuannya juga. Dari mana kak? Dari sana ya. Nah, pertama kita masuk dulu nih ya ke define, habis itu ke load pattern. Nah, sini udah ada date ya, beban mati, jadi kita tidak perlu menambahkan beban mati lagi. Kita langsung ke ketik SDL itu apa? Super date load. Ini kita bisa ganti ke super date. Sebenarnya itu beban mati tambahannya. Ini biarkan 0, add new load pattern. Yang kedua, kita tambahkan beban hidup atau life load gitu ya. DLL kita add new load pattern.
Nah, udah semua. Kita oke. Nah, setelah itu kita select pada semua lantai atap dulu nih teman-teman. Nah, lantai atap ini pertama, ini udah lantai atap ini, udah biru yang atas. Kita select dulu pada semua lantai atapnya. Nah, sudah terblok semua. Setelah itu kita ke assign ke area load karena kita mau menambahkan beban pada plat lantai atap. Ini uniform cell, kita bisa ke SDL. Nah, di sini kita lihat beban mati tambahan SDL pada lantai atap. Oh, yang ini nih, pada lantai atap itu 0,09. Kita ganti ke 0,09. Kita bisa ke OK. Nah, di sini sudah terlihat ditambah 0,09. Nah, biar kita mau cepet nih untuk ngeblok semua yang tadi udah kita blok, kita bisa langsung ke nih get previous selection tuh, jadi semua langsung ke blok. Nah, setelah itu kita menambahkan beban hidup pada plat atap lagi di plat ya, jangan lupa ke area. Sekarang yang beban hidup. Nah, setelah itu yang beban hidup kita masukkan nih, berapa sih beban hidup pada plat lantai atap, pada plat beban hidup pada lantai atap ini 0,1. Kita ganti di sini 0,1. Ini yang hidup ya, benar. Kita bisa OK. Sip, udah masuk ya 0,1. Kalau kita mau ngecek dulu, nih kita klik platnya sekali, terus kita klik kanan. Tuh ada SDL, beban mati tambahan, dan beban hidup ya. Nah, terus selanjutnya kita nambahkan dinding ini ya, tambahan gitu, kayak di atap itu ada kayak penyekatnya gitu. Nah, itu ada bebannya juga teman-teman, jadi kita pilih yang dinding-dinding aja. Nah, habis itu bisa kita masukin beban mati tambahannya ya. Sini kita ke assign lagi beban mati tambahan. Ini kita ke apa, frame load ya sekarang, terus distributed. Nah, ini bisa kita ke SDL. Nah, uniform loadnya kita ganti beban mati tambahan pada lantai atap, beban beban mati tambahan pada lantai atap, tapi yang pada lantai atap ya, ini benar, mana ya? Oh, ini teman-teman, yang berat dinding, yaitu 14,8 beban mati pada balok lantai atap. 14,8. Kita bisa langsung OK. Nah, tuh ya, masuk ya teman-teman, 14,8. Nah, setelah itu kita bisa ke yang lantai selain atap nih. Nah, lantai selain atap tuh ada lantai 1, 2, 3, 4, 5. Nah, caranya gimana sih ngebloknya gitu kan, biar gampang. Jadi kita di sini kita ganti dulu ke, aduh yang ini, mana ini? Ini tapi itu. Kita ganti ini ke exit dulu teman-teman. Nah, jadi kan kelihatan nih di sini nih itu ya. Jadi kita ngebloknya yang ini aja nih. Tuh, yang ini aja. Tuh, nah ya. Nah, ini kita udah blok, tapi dipastikan sekarang kita mau ke yang ini dulu teman-teman, plafon gitu ya, plafon gitu. Kita jangan lupa kok plafon, apa, plat lantai, maaf. Jadi kita bisa langsung ke select lagi, properties, kita ke area section nih, P12 nya kalau kita pencet platnya ke semua kena tuh ya. Nah, ini mau kita tambahin gaya beban mati tambahan ya, SDL pada ini kayak tadi uniform cell. SDL dulu, SDL berapa, beban mati tambahan pada lantai, SDL 0,54 tuh. Kita masukin sini 0,54, kita langsung OK. Nah, untuk menyalek kayak tadi kita bisa langsung ke yang ini ya, ke yang PS, set, langsung ke blok semua.
Kita tambahkan lagi beban hidupnya teman-teman. Beban hidup yang tadi udah ya, beban SDL, sekarang beban hidupnya. Beban hidupnya di sini berapa nih teman-teman? Beban hidup pada lantai 0,25. Masukin 0,25 ya. 25. Oke, kita langsung oke. Seperti biasa, ingin mengecek dulu kita bisa klik platnya ke kanan. Sudah masuk beban tambahannya, beban tambahan dan beban hidupnya. Itu bisa oke. Nah, setelah itu baru kita masukin yang dinding. Kita bisa ke sini, kita ganti ke yang XZ. Jadi di sini bisa terlihat nih. Nah, ini tuh bagian yang kiri teman-teman tuh ya, kiri sono tuh kan ada birunya tuh. Nah, itu kita blok di sini. Nah, dipastikan ini bagian paling kiri ya, paling pinggir ya. Terus kita bisa langsung ke yang bawahnya, atasnya benar ya. Nah, ini kan kita di bagian paling kanan nih sekarang, paling pojok. Kita blok lagi, yang atapnya jangan masuk ya. Terus kita bisa ke sisi sampingnya, yaitu ke YZ, Z. Nah, ini pastikan itu dia yang pojok kanan situ tuh. Tuh pojok kanan situ ya. Terus kita langsung ke bawah, atas. Nah, ini dia udah jadi pojok kiri sini. Terus kita blok lagi. Nah, dindingnya sudah keblok semua. Bisa kita masukkan bebannya ya, beban mati tambahannya. Terus kita masukkan sesuai beban mati tambahannya. Mana sih beban mati tambahannya? Beban mati tambahan, beban mati pada balok lantai ini, beban dindingnya ya 29,6. Kita bisa ketik 29,6, bisa langsung kita oke ya. Nah, terus kalau kita mau ngecek semuanya nih, sekarang ternyata udah benar ya tadi. Ini udah kelihatan semua nih teman-teman ya, ada 14,8 di sini yang nah 29,6 juga ya, semua udah masuk. Oke deh, kita bisa ngecek lagi untuk yang beban plat ini di lantai, platnya udah masuk. Nah, ini udah masuk ya, beban platnya sudah, dindingnya udah masuk, bebannya sudah, untuk lantai sudah. Kita cek yang atap. Di sini kita lihat platnya apakah sudah masuk, beban mati tambahan dan hidup sudah. Untuk dindingnya apakah sudah? Sudah bang. Oke, untuk pembebanan sudah selesai. Halo teman-teman, setelah pembebanan sudah selesai, sekarang kita waktunya untuk menentukan beban gempa. Nah, menentukan beban gempa ini pertama kita harus menambahkan beban gempa statisnya dulu. Pertama kita bisa ke define, habis itu langsung ke load pattern. Ada tuang es krim guys. Nah, kita ke load pattern. Setelah itu kita tambah ini dengan nama Eki SX. Eki SX. Nah, ini untuk yang statis ya. Tipenya kita ganti ke Quake. Terus ini auto ininya kita ganti ke ASCE 17. Ini kita add. Nah, terus yang kedua ada EKSY, ini juga sama, load pattern. Nah, sekarang kita mau ngedit yang ini nih, kita mau modify load pattern ya, lateral load pattern. Nah, kita masuk ke seismic load pattern nih teman-teman. Nah, pertama kita harus pastikan ini global X ya, arahnya X sudah. Setelah itu isi seismic. Nah, isi seismic yang ini nih, ini tuh ada SS ya gitu. Jadi SS itu ini belum, SS tuh ini ya, tapi biar ini kita jelasin dari awal dulu nih teman. Nah, jadi ada standarnya nih, inersia. Ini buat kolom dan balok ya, kan udah tuh yang tadi tuh 0,25 0,35 tuh namanya dari sananya. Nah, ini dia
Nah ini dari data seismiknya nih, ini lokasi bangunan yang saya mau rancang itu ada di DKI Jakarta. Kelas situsnya D karena tanahnya tanah sedang gitu. Di sana tanah sedang ceritanya. Jenis bangunan yang akan nanti kita bangun adalah rumah sakit, teman-teman. Nah, setelah itu ini dia tabel 3 kategori risiko bangunan gedung dan non gedung untuk beban gempa. Nah, kita masuk ke kategori risiko 4 karena di sini terlihat rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya yang memiliki fasilitas bedah dan unit gawat darurat. Nah, jadi kategori risiko ini masuk ke kategori risiko 4. Jadi kategori risiko 4 menurut tabel 4 dari SNI, faktor I ketuaman gempanya IE-nya 1,5. Jadi kategori risiko 4 pokoknya 1,5. Nah, ini dia SS-nya. SS itu bisa didapatkan dari kalian buka Google kalian ya. Salah panen ini dari mana nih? Belum nih. Nah, ini jadi udah tadi aku sudah milih sih yang itu kalau kita mau ulang ya. Rumah sakitnya ini kita cari di Jakarta ya, DKI Jakarta. Nah di sini karena aku tinggal di Jakarta Barat, teman-teman, rumah aku di situ di mana gitu ya, rumah deket-deket sini lah. Nah ini kita bisa scroll terus, bentar. Ini sekitar nggak ada. Ini dia. Nah ini ada Rumah Sakit Pondok Indah, grup Rumah Sakit Pondok Indah di lokasi di Puri Indah. Kita bisa langsung pencet aja di sini tuh. Ini kalau misalnya kita pencet ini tuh, ini keganti-ganti nih. Kalau kita pencet sini, tuh keganti di sini. Lintang bujurnya ganti. Ini kita pencet di sini nih. Nah, lintang bujurnya segini. Kita langsung pencet tampilkan. Set. Nah, keluar tuh spektrum respon desainnya, semuanya gitu kan. Nah, sekarang kita ini ada kelas-kelasnya. Nah, kita pilih sekarang kan kita karena tanda sedang, kita pilih tanah sedang. Nah, keluar tuh semua. Di sini emang respect buat orang yang buat web ini, Rasa Cipta Karya. Kamu semua, kalian semua keren, telah membantu kita dalam mengerjakan tugas Pak Soleh. Jadi terima kasih. Nah, jadi di sini tuh kelihatan tuh rentang TS-nya tuh 6. Nah, di sini tuh kelihatan nih SS-nya segini, S1-nya segini gitu. Nah, jadi SS-nya bisa langsung kita kopas ya. Karena aku udah kopas nih 0,8002. Oh salah, ternyata 0,04 ya. Maaf teman-teman. Ini 0,04. Yang ini 0,3933. Oh sama aja lagi beda ini ya. TL 20 detik. Nah, ini TL-nya 20 detik di sini dan periode fundamental periode fundamentalnya 0,79 detik. Itu di sini nih. Tuh TS. Oke, kita udah masuk situ. Nanti ini lanjut nanti, oke? Sekarang udah di sini SS-nya 0,8004 nih, kita bisa kopas dari sini ke SAP kita. Ini SS-nya kita ganti, terus S1-nya kita ganti juga. Oke deh, long period transition period. Nah itu tuh TL teman-teman ya, TL tadi yang dari web tuh kita ganti. Site class apa kak? Site classnya D itu tadi tuh yang di sini nih ya, nih site classnya D mana tuh? Site class nih, site class D ya, kelas situs. Nah untuk FA kali SS nya ini tuh sudah otomatis ya ini. Jadi SDS itu adalah rumusnya 2/3 dikali FA nya tuh maaf ada notifikasi dari HP saya, tidak sengaja. Nah FA dikali FV gitu ya. Nah SDS itu sudah bisa ditentukan tuh otomatis nih, nggak bisa saya pencet. Ini tuh udah otomatis nih ya, mau berapapun misalnya site kelasnya berapa aja tuh ini nggak bisa diganti. Nah yang kita ganti sekarang ini nih, respon modification R dari mana kak kan kalau yang nanya. Cara dari sini, ini belum edit maaf, ini kita hapus ya. Nah ini nih, jangan deh, ini bisa gini, salah sampai ya. Oh jangan dari ini aja nih, dari sini nih, sistem rangka kalau mau apa dari situlah. Nah itu tuh didapat dari ini teman-teman sebenarnya.
Tuh ya, ini tuh ada dari SNI-nya nih. Nah, dari sini nih, dari jurnalnya SNI-nya tuh lengkap tuh. Faktor R. Nah, ini aku mau apa sih? Biar buat judul di sini aja ya. Nah, apa lagi? Dan omega ini. Wes. Dah. Tuh, faktor R, CD, dan pengaruh gaya seismik. Nah, KDS kategori desain seismik itu D. Tadi ya, tabel 8 dan 9 SNI. Kita cari tabel 8 dan 9 SNI. Nah, kan di sini SDS aku kan dapat dari SAP ya nih ya. SDS aku tuh 5336 tuh maksudnya 0,5, ini beda, salah dimensi. Ini 0,5 tuh, jadi kalau udah lebih di atas 0,5 itu masuknya ke D. Begitu juga dengan SD1-nya. SD1 karena lebih dari 0,2 itu 0,4, jadi dia D juga dapat. Jadi di sini kita sini itu D. Kedua adalah R, faktor reduksi gempa, tabel 12 SNI. Kita cari dari sini nih. Tabel 12 mana? Nah, ini nih. Ini tabel 12 ya. Nah, ini tuh jadi karena kategori desain seismik kita KDS-nya itu tadi itu D ya. Jadi kalau D itu masuknya ke yang tinggi resiko kegempaannya itu tinggi. Jadi SRPMK atau sistem rangka pemikul momen khusus. Nah, jadi nih sistem rangka pemikul momen yang ini rangka beton ya kan, karena kita memakai beton nih, bertulang pemikul momen khusus. Nah, ini dia. Jadi faktor reduksinya itu 8 ya, faktor reduksi gempanya. Terus faktor kuat lebih atau omega itu 3. Dan yang terakhir faktor pembesaran defleksi atau CD. Ini CD nih. CD. Udah deh CD. Maaf teman-teman. CD-nya 5,5. Nah, baru kita masukin ke SAP kita. Responsnya udah bener belum? 8 tadi. 8. Yang ini omega 3, deflection amplification CD itu 5,5. Udah nih, bener nih. Okupansi importance atau IE. Nah, IE itu tadi sudah kita bahas di sini nih. Nah, nih faktor keutamaan gempa, IE-nya kita karena kita kategorisinya resikonya 4, jadi keutamaannya 1,5 nih, 1,5. Jadi sini kita bisa 1,5. Nah, 1,5 ya. Setelah itu udah semua, kita ngecek sekarang di sini user define itu kan ada T nih di sini ya. T itu didapatkan bukan dari sini, tapi T itu kita dapatkan dari, nah ini dia. Nah, ini dia. T itu kita dapatkan dari sini nih. Kita dapat dari Tmax-nya. Tmax itu adalah, pertama kita mencari Tmin ya. Tmin itu CT dikali HN pangkat ini yang 0,9 tuh dari sini nih, pangkat X nih. CT itu karena kita rangka beton pemikul momen tadi kan udah dibacain ya, rangka beton pemikul momen nih. Rangka beton pemikul momen tuh. Jadi kita pakai 0,0466 ya dikali tinggi dari gedung kita. Gedung saya tingginya 23 ya. Tadi kan udah ya. Tingginya tuh 23 yang kayak tadi di awal ya. Tinggi paling atasnya 23 23 di pangkat 0,9. Nah, tadi udah saya hitung, karena hitungan lumayan susah. Hasilnya 0,7833. Setelah itu kita ke periode maksimum, yaitu CU dikali Tmin. CU dikali Tmin itu, CU tuh didapat dari SDS ya. Pokoknya tuh adalah dari SDS pokoknya. Agak susah kalau nyari-nyarinya lagi. Oke, CU-nya tuh ada, ntar dikali 0,7833. Nah, dapat nilai T di atas diambil Tmax-nya jadi 1,0967. Ya. Ini bisa langsung kita copy aja. Oh, ini hasilnya segitu tuh. Jadi karena dibuletin sih itu. 0,96665. Kita langsung masuk nih ke sini.
Tara. Karena sih udah, ini udah, ini tadi udah semua diisi ya. Kalian lihat kan semua udah diisi. Oke, kita ke oke. EQSX nya sudah, kita lanjut ke sini. Ini kita delete aja kali ya. Karena kan daripada susah, jadi kita EQSX nya kita copy aja nih, copy of pattern. Kita ganti ke EQSY, statiknya arah Y. Nah, ini udah, terus kita modify lateral. Nah, ini keubah nih dimensinya teman-teman. Jadi kita ubah lagi aja ya, daripada salah. Ini kita copy lagi. Nah, ini sama aslinya, tapi karena dimensinya agak gimana gitu ya, ini kita ganti ke koma. Nah, oh iya teman-teman, maaf karena mungkin di sini salah tadi ya, kita modify ulang ya. Ini karena kayak tadi pakai titik ya teman-teman ya. Jadi aku salah teman-teman. Itu pakai koma. Nah, di sini kita pakai titik ya, namanya manusia ya. Salah ya nggak apa-apa. Yang sempurna hanya milik Tuhan. Kita hanya sebagai manusia biasa yang tempatnya salah tuh di manusia teman-teman. Nggak apa-apa, salah itu wajar. Jadi biar kita kedepannya tahu yang benar yang mana gitu. Monggo Pak Soleh. Setelah itu kita sudah tahu, nah baru jadi side class itu ternyata segini teman-teman nih. Nah, apa ada SS ini emang benar ya harus. Oh, udahlah ini emang segini ya teman-teman ya. F. Ini udah bener nih. Nah, itu kan 0. Nah, ini nih F-nya yang bener nih. 0,6 sama 0,4. Aslinya sama sih teman-teman. Karena cuma beda apa? Dimensinya tadi saya salah ketik titik komanya. Side class-nya udah bener D, ini udah bener ya. Jadi sekarang udah bener nih 0,6 0,4 nih ya. Ini udah 8, 3, 5,5, 1,5. Ini sudah oke. Ini kita delete ulang ya. Kita delete, yang ini kita add copy. Kita modify. Nah, itu baru teman-teman. Soalnya kemarin saya kerjain kok begitu ya, ternyata saya salah. Bener. Jadi dengan adanya kesalahan kita tahu yang benar ya. Masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Ini sudah semua. Nah, jangan lupa yang ini kita ganti ke global Y direction tuh, karena arahnya harus Y. Nah, ini udah semua ya, udah benar semua nih. Oke, sudah benar semua. Kita tinggal oke. Oh iya, nama jangan lupa. EQSY modify. Ini udah modify, udah EQSY. Oh, ini udah, ini arahnya udah ya. Tapi udah EQSY. Oke deh, setelah itu kita langsung oke aja ya. Nah, aduh salah. Oke. Baru setelah itu kita ke load pattern nih, assign, kita ke assign define load patterns. Nah, kelihatan kan tuh. Nah, sekarang kita menentukan beban dinamik respons spektrum. Nah, itu caranya sebentar ya teman-teman. Jadi setelah itu ya, ini udah ya, ini udah teman-teman, salah. Nah, berarti setelah itu kita menentukan beban dinamik respons spektrum. Nah, kita ke define. Maaf tadi salah pencet. Kita ke function. Tadi EQSX, EQSY udah ya. Habis itu kita ke respons spektrum. Nah, ini kita ganti ke ASCE716 ya. Setelah itu add new function. Nah, ini lumayan pusing ya, tapi enggak, ini enggak apa-apa. Habis itu kita ganti RS kota masing-masing, itu RS Jakarta. Jadi RS itu bukan rumah sakit ya teman-teman. RS itu adalah respons spektrum dari Jakarta. Nah, untuk SS-nya tadi udah, SS-nya beda ya. SS-nya beda tadi. SS-nya kita ulang. Masukin ulang. Nih, SS-nya 0,8004. Jangan lupa nggak boleh pakai titik ya guys, harus pakai koma. Nah, terus untuk S1-nya kita pakai ini
Jangan lupa titiknya diganti koma, long period yang ini tuh 20 kita. Nah, ini otomatis berubah semua nih. Set kelasnya kita ke D. Oke deh. SDS sudah sesuai sama. Nah, terus kita langsung oke aja. Ini udah otomatis nih respons spektrumnya oke. Nah, RS Jakarta sudah ya. Terus kita oke lagi. Nah, selanjutnya kita baru memasukkannya teman-teman. Define, kita ke load cases. Nah, tuh masukkan. Belum ding. Add new load cases. Tuh dia, kita add new load case. Nah, sekarang kita ganti load case namanya menjadi earthquake, kita singkat EQ, dynamic, arahnya X. Gitu teman-teman. Ada EQ DX ya guys ya. Habis itu kita ke load cases type-nya, kita ganti ke tadi yang sudah kita tentukan, yaitu respons spektrum. Nah, langsung berubah. Ini nggak apa-apa, tetap di sini. Terus kita langsung ke sini nih. Ini udah semua nih. Ya, kita langsung ke loads applied. Load name-nya kita ganti ke U1 tetap ya. RS Jakarta benar. Terus scale faktornya kita ganti. Nah, ini scale faktornya ini kita ganti ke yang udah kita buat nih ya. Nah, ini dia. Ini ada perhitungan skala gempa, teman-teman. Nah, di sini ada I, yaitu faktor keutamaannya I ya, 1,5 tadi karena kategori resikonya 4. Gravitasi 9,81 itu gravitasi bumi ya. R-nya tuh faktor reduksi gempa, tadi kan kita 8. Nah, rumusnya tuh ini tuh 1,5 dikali, jadi faktor keutamaan dikali gravitasi dibagi faktor reduksi gempa, itu hasilnya 1,894. Aduh. Langsung kita copy aja ya. Nah, scale faktornya kita taruh di sini. Tuh 1,893. Jangan sampai salah ya koma dan titiknya. Terus kita add. Nah, terus kita oke untuk EQDX. Setelah itu add copy of load case. Nah, biar nggak lama ya. Ini kita ganti earthquake yang dinamik, arahnya Y gitu teman-teman. Terus kita ke load cases type-nya di sini ya. Ini udah respon spektrum karena udah. Terus kita ke load applied-nya. Nah, ini kita ganti ke U2. RS Jakarta udah bener. Terus load tema udah oke. Berarti ini kita modify, jangan add ya. Nah, ini kita modify. Terus kita oke. Nah, habis itu kita oke lagi. Sip, berarti semua udah nih ya, load case-nya udah semua nih. Nah, setelah itu kita menentukan masa strukturnya nih ya guys ya. Caranya adalah ke define, ke mesh source nih. Nah, habis itu kita modify show nih, modify show. Baru habis itu ke mesh source. Ini ya elemennya itu kita ganti ke specified. Nah, terus kita load pattern yang date-nya kita masukin 1, udah bener add. Terus yang SDL kita masukin 1 juga, sedangkan yang live itu kita masukin di sini multiplier 0,3 teman-teman. Add ya. Nah, sudah add semua oke. Oke lagi. Sip. Nah, setelah itu tuh kita harus menentukan ya setiap lantainya itu sebagai diafragma. Artinya, apabila terjadi gempa, maka plat-platnya itu nanti akan menyeimbangkan kekakuan. Jadi, plat-plat itu memberi kekakuan pada struktur yang dapat diatur dengan memilih select all. Select all tuh seperti pada umumnya ya Ctrl A teman-teman. Nah, Ctrl A udah ke select all. Terus kita bisa ke assign, kita ke join, constraint. Kita memilih
ini ya, define join constraint, null ini tetap. Terus choose diaphragma, ini kita ke diaphragma, terus kita ke add new constraint. Nah ininya diaphragmanya 1, gak apa-apa. Terus aksis Z nya udah bener, Z aksis. Terus klik assign yang ini paling bawah, assign a different diaphragma constraint to each different selected Z level. Nah habis itu kita langsung oke aja. Diagram satunya kita klik, habis itu kita oke. Nah diagram 1 klik, kita apply dulu. Udah ke apply ke semua, langsung kita oke. Cara ngeceknya itu adalah nih di sini tuh, kita klik kanan di sini ya. Nah ini udah masuk nih diafragma 1 di ketinggian 23 ya, tinggi 23. Coba yang bawahnya berapa? 19,3. Oke, berarti sudah benar, sudah masuk tuh. Nah selanjutnya baru kita kombinasi beban sesuai dengan SNI. Nah ini nih yang lumayan memusingkan, jadi kalian harus fokus dan tidak harus fokus ya teman-teman. Di sini kita bisa ke define. Nah di sini ke load combination, terus kita ke add new combo. Nah ini combo satunya. Terus sip. Ini dia, waktu kita harus fokus ya teman-teman. Nah, jadi di sini sudah dihitung juga ya. Hitung juga. Nah, ini dia. Di sini ada kombinasi ya guys. Nah kombinasinya ini juga tergantung sesuai dari tabel nih, sesuai dari SNI juga. Nah ini tuh rumus-rumusnya nih. Pengaruh daya nih, rumusnya itu 1,2 ditambah 0,2 kali SDS. Ini semua. Tapi kita pakai yang ini nih teman-teman nih ya. 1,2 tambah 0,2 kali SDS kali D plus MH tambah L. Nah sini SDS-nya tadi kan kita tuh berapa ya SDS kita tuh? SDS kita tuh pokoknya 0,5344, iya nggak sih? Kita cek dulu ya, SDS-nya tuh dapat dari mana sih? SDS, iya pokoknya SDS saya tuh 0,344. Itu tuh dari C. Nggak ada ding. Ya pokoknya SDS saya tuh 0,344 ya guys. Mana tadi? Nah nih 0,5344 dikali 0,2 hasilnya tuh segini nih, 0,10 semua. Nah jadi hasilnya 1,31. Terus masuknya ke sini tuh ya, ke sini tuh 1,3 tuh kali D, dan yang kedua juga 0, sini yang 0,9 kurang 0,2 kali SDS kali D tambah EMH itu 0,79. Sinilah 0,79 nih. Oke. Sip. Sekarang kita masuk ke kombinasi 1 ya. Kombinasi 1 tuh date-nya di sini 1,4, SDL 1,4. Jadi sini 1,4 kita add, yang SDL 1,4 juga kita add. D 1,4. Daripada lama, langsung kita ke add copy of combo. Sekarang kita masuk ke combo kombinasi 2, 1,2 D, 1,2 SDL, 1,6 LL. Ini berarti kita ganti ke 1,2, kita modify ya, jangan add. Ini juga 1,2, kita modify, baru yang live-nya kita ganti ke 1, kita add 1,2, 1,2, 1,6, maaf teman-teman. Modify. Oke. Nah, tadi yang masih nanya nih EQS apa SDS nya berapa nih, kita kalau misalnya bingung ya, ini kita oke sebentar, kita bisa ke define, ke load pattern. Nah EQS X nya nih kita modify. Nah tuh SDS nya ternyata 0,6296 teman-teman, 0,6296, karena kan tadi berubah ya, 0,6296, 0,6296.
6296, enter. Nah, otomatis semua itu berubah tuh teman-teman. 1,3, 1,3. Untung baru ke kombinasi 2 ya kan, kombinasi 3 nih sekarang yang pakai rumusnya nih. Nah, untuk karena tadi punya aku salah SDS ya teman-teman. Nah, terus sekarang kita masuk ke kombinasi 3 ya. Nah, ulang ya, tadi define load combination. Nah, kita masuk ke kombinasi 3. Kombinasi 3 ada apa aja? Itu ada 1,33 yang date-nya 1,33. 1,33 modify, jangan lupa. SDL-nya kita bisa ke 1,33 juga ya. 1,33 juga. Aduh salah. SDL 1,33 modify. Kombinasi terus plus 1 LL. Live kita ganti ke 1. Ada tambahin teman-teman, 1 plus 1 KDX satu kita add DY plus 0,3. Nah, ini aku percepat aja ya teman-teman biar nggak lama. Ini 1,33 udah benar, 1,33 1,33 1,33 1,3 plus. Oke. Ini 3 udah. Ini 4. Ini udah sama. ID nya ganti min. ID kita ganti min. Modify. Oke. Masuk ke kombinasi 5. Kombinasi 5 tuh sama. EKDX diganti min, EKD kombinasi 5. EKDX ganti min, EKD nya jadi plus. EKDX diganti min, EKD diganti plus. Modify jadi oke. Terus kita masuk ke kombinasi 6. Kombinasi 6 tuh ini udah plus min plus EKDX nya di min. Kombinasi 6 plus min. Jadi ininya ini min. Itu kombinasinya sama. EKDX nya min. EKDX nya min. Oke, kombinasi 7 plus EKD nya 1, EKDX nya 0,3. EKD jadi 1, EKDX jadi 0,3 plus EKD nya 1, EKDX nya plus semua tepat plus semua EKD 1, EKD nya 1, EKDX min 0,3. EKD nya 1, EKDX min 0,3. Terus kita ke kombinasi 9. EKD nya min 1, EKDX plus 0,3. EKD nya min 1, EKDX plus 0,3. min 1 EKD min 1, EKDX plus 0,3. Tambah 9 D min 1 plus 0,3. Dua-duanya min. Tambah 10. Dua-duanya min. Ini udah semua plus min. Oke. Sekarang kita ke copy juga. Kita 0,77 kita ke modify. SDL masuknya tuh 0,77 juga. SDL juga 0,77. Setelah live nya udah nggak make. Terus kita langsung ke kombinasi EKDX nya plus ini EKDX plus 1, ininya 0,3. EKDX 0,1, EKDX 0,3. Nah,
kita ke combo 12 0,77 sama plus 1 min 0,3 plus 1 min 0,3 divide kombinasi 13. Untuk kombinasi 13 itu ada sama-sama min 1 Eki dx plus 0,3 Eki dy, min 1 Eki dx plus 13 min 1 Eki dx plus 0,3 Eki dy. Ya, kita ke combo 14 tuh sama min 1 Eki dx min 0,3 jadi min ya. Oke, sekarang ke combo kombinasi 15 itu ada plus 1 Eki dy plus 0,3 Eki dx plus 1 Eki dy 0,3 Eki dx. Kita bisa ke combo 16 itu ada plus 1 Eki dy min 0,3 Eki dx plus 1 Eki dy min 0,3 Eki dx. Oke, terus kita ke combo 17. Sini ada min 1 Eki dy plus 0,3 Eki dx 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 min 1 Eki dy plus 0,3 Eki dx. Oke, terakhir kita ini terakhir kombinasi 18 ya guys ya, min 1 Eki dy min dua-duanya min nih teman-teman, udah ini min dua-duanya. Oke deh, semuanya sekarang sudah ya, bisa kita lihat dari kombinasi 1 sampai kombinasi 18 tuh udah semua ya. Nah, mas muda kita bisa oke ya. Habis itu terakhir kita masuk ke analisis teman-teman. Nah, cara analisis adalah kita ke analyze. Ini seperti biasa, kita ke set analyze option. Ini kita ambil yang kita pilih yang space frame nih ya, yang space frame. Oke, kita langsung oke saja. Lalu kita analyze lagi, kita ke set load case to run. Nah, pastikan semuanya sudah run semua. Langsung kita ke run now. Oke, di sini sekarang kita tinggal menunggu loadingnya teman-teman. Nah, proses ini agak lumayan memakan dikit sih, tapi waktu inilah prosesnya teman-teman. Kita baca semua ya. Nah, ini dia pembebanannya. Mohon tunggu ya, mohon sabar menunggu. Oke, sini sudah ada semua nih ya, tuh kita bisa melihat ya. Sabar, jangan terburu-buru, loading dulu ya, jangan terburu-buru, sabar. Loading dulu biar santai dia, jangan terburu-buru ya teman-teman. Ini loadingnya masih, nah ini baru nih, ini kelihatan tuh, itu tuh berapa tuh, ini juga berapa, kelihatan semua ya. Tuh kelihatan semua, ini bisa kita lihat nih. Tuh inilah gaya-gaya yang terjadi, itu dia udah. Oke. Halo guys, kembali lagi bersama saya. Jadi setelah pembebanan sudah selesai ya kan, tadi sudah pembebanan buat gempa ya kan, sudah selesai pembebanan buat gempanya sudah. Nah, terus sekarang oke, setelah dianalisa terakhir sudah dianalisa semua nih, udah hasilnya masih sama nih kayak gini nih ya. Nah, ini hasilnya masih sama nih kayak gini. Oke, setelah itu kita melakukan kontrol. Kontrol apa kak? Yang kita bisa lihat ke sini. Ini dia kontrol. Kontrol analisis beban gempa dinamis. Nah, di sini ada 3 macam kontrol yang akan kita lakukan, yaitu pertama jumlah ragam atau partisipasi massa. Yang kedua ada perbandingan geser, dasar statis dan dinamis. Dan yang terakhir ada simpangan antar lantai atau story drift.
Yang pertama itu adalah jumlah ragam atau partisi massa gitu ya. Sesuai SNI 1726 tahun 2019 bab 7 ayat pasal 7 bab 9 ayat 1.1. Jadi analisis ini harus dilakukan untuk menentukan ragam getar alami untuk struktur. Analisis harus menyertakan jumlah ragam yang cukup untuk mendapatkan partisipasi massa ragam yang terkombinasi sebesar 100% dari massa struktur. Untuk mencapai ketentuan ini, untuk ragam satu badan kaku atau single rigid body dengan periode 0,05 detik, diizinkan untuk mengambil semua ragam dengan periode di bawah 0,05 detik. Nah, itu dia tuh intinya. Kalian bisa lihat YouTube yang udah di-share Pak Soleh sih, ada dikasih tahu intinya. Oh, ada pengecualiannya teman-teman. Jadi sebagai alternatif, analisis diizinkan untuk memasukkan jumlah ragam yang minimum untuk mencapai massa ragam terkombinasi paling sedikit 90% dari massa aktual dalam masing-masing arah horizontal ortogonal dari respon yang ditinjau oleh model itu sendiri. Nah, gimana sih cara untuk ngeceknya ya? Jadi di sini ada tabelnya nih, tabel modal participation mass ratios. Nah, ini kan harus oke nih kan, masih not oke nih gitu kan. Nah, jadi caranya itu adalah kita ke SAP-nya, kita bisa ke display, terus ada show tables. Nah, di sini kita bisa ke analisis result ya. Nah, ini ada struktur output, kita pencet. Bukan yang base nih, salah nih. Nah, ini kita struktur outputnya benar, nggak usah, ntar aja nih. Kita ke modal information, terus kita ke tabel yang modal participating mass ratio, kan tadi udah di itu ya. Nah, kalau kita klik ini semua, pastikan ini 1 of 26 tabel select, jadi jangan ada tabel lain yang ikut. Kita bisa langsung oke. Nah, keluar nih semua nih, bener nih modal participating mass ratio. Nah, biar nggak susah kita masukin ke Excel-nya, kita bisa langsung ekspor ke Excel teman-teman. Oh, udah ekspor. Ini kita tunggu sebentar ya. Nah, ini udah ke ekspor nih ke Excel nih. Ini dia datanya yang sudah kita buat tadi tuh. Sekarang tabelnya kita copy aja. Setelah itu kita balik ke Excel yang udah disediakan oleh mas-mas youtubernya. Nah, ini bisa kita hapus dulu ya. Kita langsung ke sini, kita paste. Bedeh, langsung oke teman-teman di sini ya. Oke. Berarti tabel 1 lolos. Nah, yang kedua yaitu perbandingan geser dasar statis dan dinamis ya. Sesuai yang sama yang tadi, kita bacain dulu ya biar teman-teman ngerti gitu. Apabila periode fundamental hasil analisis lebih besar dari CU dikali TA pada suatu arah tertentu, maka periode struktur T harus diambil sebesar CU dikali TA. Nah, apabila kombinasi respons untuk gaya geser dasar hasil analisis ragam atau VT kurang dari 100% dari gaya geser V-nya yang dihitung melalui metode statik ekivalen, maka gaya tersebut harus dilakukan dengan V per VH, di mana V adalah gaya geser dasar statik ekivalen yang dihitung sesuai pasal ini dan 7.8, dan VT adalah gaya geser dasar yang didapatkan dari hasil analisis kombinasi ragam. Nah, semoga kalian mengerti ya. Nah, di sini tabelnya kita ambil yang base reaction guys ya. Nah, ini kita bisa hapus dulu sama kayak yang tadi stepnya. Kita hapus dulu. Nah, kita hapus. Balik lagi ke SAP teman-teman. Ini udah done nih. Nah, kita bisa ke assign lagi, display. Assign, show tables, oke. Struktur output sama. Nah, yang sekarang tapi kita base reaction. Nah, teman-teman jangan lupa untuk yang modal informasinya di close dulu nih. Nah, biar ngecek itu, nah ini ya 1 of 26 tables selected gitu. Jadi cuma satu. Sebelum di oke, kita select load case dulu nih. Nah, biasanya nih kombinasi 1 sampai 18 tuh ke select tuh. Sampai 2 atau berapa. Nah, jangan sampai itu ke select. Yang kita select hanyalah yang earthquake-nya aja nih, earthquake dinamis X dan earthquake dinamis Y, earthquake statis X, earthquake statis Y. Nah, kita oke di sini, kita bisa oke lagi. Nah, keluar tabelnya yang ini base reaction. Nah, seperti tadi sama, kita bisa ke ekspor ke Excel, tunggu sejenak. Nah, sini udah keluar. Nah, ini bisa kita copy lagi kayak tadi.
Nah, maaf, pencet apaan saya? Ini kita copy ulang ya, atau pencet sesuatu guys, maaf. Ini kita Ctrl C. Nah, oke. Awas itu apa deh? Terus kita bisa ke Excel yang sudah disediakan sama masnya. Seperti biasa kita paste di sini. Nah, teman-teman, nah di sini kan belum oke. Kenapa belum oke? Karena VD ini tuh harus lebih besar atau sama dengan 100% dari VS-nya. VS itu mana ini? Nah, jadi si VD ini kan masih lebih kecil nih, yang arah X ya. Nah, kalau masih lebih kecil harus sama, lebih besar atau sama. Nah, caranya biar kita benar, ini ada faktor skalanya nih. Kenapa? Ini berarti artinya masih lebih besar nih. Kalau ini dibagi ini masih lebih besar ini. Nah, caranya berarti adalah dengan mengalihkan faktor mengalihkan faktor skala yang sudah tadi kita masukkan dengan yang ini sekarang nih. Nah, baru habis itu kita balik ke SAP. Oke, kita balik ke SAP. Ini kita done dulu ya. Nah, pertama kita buka dulu gemboknya. Terus ini bisa please note unlocking model will delete analysis result. Nggak apa-apa. Oke tuh delete. Oke, nggak apa-apa. Nah, habis dibuka gembok, oke, habis itu kita ke define. Nah, di sini kita ke load cases. Nah, kita pergi ke EQDX ya. EQDX. Nah, ini kita bisa langsung ke modify. Nah, ini kan EQDX nih. Nah, scale factor yang dikali ini kan 1,8394 nih. Nah, kita balik lagi ke Excel tadi. Nah, ini bisa kita kopas bisa, ataupun kita ketik satu-satu bisa. Ya, kita ketik satu-satu aja. Mungkin ini masih banyak sobat. Ini kan banyak nih ya. Jadi jangan sampai biar perfect tuh. Ini karena masih banyak nih. Tuh. Banyak nih. Lihat-lihat kayaknya sepertinya banyak. Oh, sudah. Nah, ini juga sepertinya banyak. Apa enggak? Oh, banyak, teman-teman. Nah, tuh kan banyak kan. Ini baru. Ini baru. Oke, di sini kita bisa ketik ya 2, nah, ini tuh kita faktor skala yang tadi kita kali dengan yang barusan 2,037 8941. Itu nomor telepon nih ya. Nggak apa-apa, pelan-pelan. 8941 7111 43. Nah, ini kita bisa modify. Nah, ini udah jadi nih yang tadi. Ini bisa kita langsung aja ya. Oke, ini bisa kita oke dulu. Oke, nah selanjutnya kita ke EQDY. Nah, yang EQDY kita kalikan dengan ini tadi nih barusan nih ya. Nah, EQDY-nya kita ke modify lagi. Nah, ini kita kalikan dengan 1,9539 terus 9589 7619 63. Nah, di sini bisa kita modify. Nah, baru kita oke lagi ya, teman-teman. Oke. Setelah itu udah kita oke lagi ya. Nah, habis itu kita analyze kembali. Jangan lupa teman-teman ya. Set load ini kayak awal ya. Ini hasilnya udah sama sih. Kita bisa langsung oke di sini. Tapi biar pasti ya, set load case to run. Ini udah run semua, kita bisa run. Oke, ditunggu beberapa detik sejenak. Ya, ini menunggu waktu ya sebentar lah. Nah, ini ada prosesnya, proses dari analyze-nya. Tunggu sebentar. Sabar, jangan terburu-buru, tunggu sampai loadingnya selesai semua.
Nah, belum, masih loading ini biasanya. Nah kan masih ada loadingnya tuh. Oh, masih ada loadingnya. Tuh kan masih ada loadingnya. Jadi tunggu sebentar, sabar ya. Nah seperti ini udah belum? Ternyata juga belum, masih ada loading. Nah ini seperti udah. Oke, kemudian ini udah ya. Kita bisa ke display lagi kayak tadi, display. Kita ke show tables. Nah, ke struktur output, masih base reaction, table base reaction. Kita ini pastikan satu, modify, select load case. Ini udah 4 doang. Kita oke, bisa kita oke. Nah, di sini udah ada lagi datanya, kita ekspor lagi ke Excel. Udah muncul di Excel yang ini. Seperti biasa, kita copy yang di sini. Ini kan sudah kita copy. Balik ke Excel yang pertama tadi. Nah, yang ini kayak tadi, cara yang tadi kita delete dulu. Baru di sini kita paste. Wah, yang satu sudah oke, yang dua not oke. Kenapa nih? Padahal ininya udah sama ya. Ini tuh harusnya sama sih. Ini berarti masih kelebihan nih. Udah, kita coba sekali lagi mana teman-teman. Ya, kita coba sekali lagi yang ini kali ya. Masih kelebihan nih. Udah, kita bicara cepet aja nih, kita Ctrl C. Ini kita done. Ulang saya lagi biar ini aja. Oke, kita buka lagi gemboknya. Oke. Kita bisa ke define load cases. Nah, EQDY ya. EQDY. Kita ke modify. Kita kaliin lagi langsung. Nah, tuh kita modify. Nah, mungkin nambah apa gimana saya nggak tahu lah. Udahlah ya. Kita oke. Dah, kita oke. Mungkin yang ini juga kali ya. Padahal 0,99 sih, ya udahlah. Saya ikutin juga lah. Nah, kita ke define lagi load cases, EQDX, modify. Ini kita kalikan dengan set modify. Nah, berubah apa enggak sih nggak tahu, ya udah. Oke ya. Oke aja teman-teman. Kita oke lagi di sini, analyze biasa, ini udah. Terus analyze lagi, set load case to run. Ya seperti inilah ya. Karena ya kalian tahu sendiri teman-teman, kalau buat gedung ini aja baru 5 lantai. Nanti gimana kalau teman-teman mau buat gedung 15 lantai gitu kan. Jadi emang dari awal tuh yang namanya juga prakonstruksi gitu kan. Itu memang harus pasti gitu ya perhitungannya. Jadi biar tidak ada yang salah, biar tidak ada yang belum teraplikasikan atau gimana, jadi semuanya harus pas ya. Ini masih 6 lantai ding ya, 6 lantai, 5 lantai 1 atap. Seperti biasa, tunggu sebentar, jangan terburu-buru, masih ada loadingnya satu lagi biasanya, tapi ini kayaknya bener kan. Masih loading, tungguin aja. Masih loading, santai. Oke, sini sudah, berarti langsung kita ke assign. Salah, display, show table, struktur output, base. Ini udah, pencet kan. Nah, ininya udah 4 doang. Oke lagi, keluar lagi dia, ya kan, double. Nah, kita ke Excel. Nah, ini asli kita hapus juga nggak apa-apa sih, ntar kita hapus semua ya. Ini kita hapusin. Udah inilah sekarang. Ini down save yang book 3 tadi ya, ini book 4 nih. Nah, ini sekarang nih seperti biasa, kopas dulu, balik ke sini, kita kopas lagi, delete dulu. Nah, itu kita paste. Oke teman-teman, di sini sudah lebih besar atau sama dengan 100%. Nah, emang mungkin perhitungannya hanya beda 0,1 gitu atau 0,000000001 gitu. Itu nggak apa-apa karena di sini sudah lebih besar dari PD, udah lebih besar dari PS gitu. Jadi faktor skalanya juga nggak apa-apa, nggak satu, yang penting oke. Oke, kita lanjut ke
pengecekan yang ketiga gitu kan, ada simpangan antar lantai atau story drift dari pasal 7 ayat 2 bab 12 ayat 1 batasan simpang antar tingkat gitu lah. Nah ini mungkin kalau saya bacain saya yang pegel gitu ya, karena banyak gitu ya di sini, tapi ini ada kategori resikonya ini ya, yang kita kan yang 4 nih. Nah ini gitu deh gitu ya. Nah mending kita langsung aja nih ke tabelnya nih, tabel joint displacement-nya. Nah yang pertama tuh adalah gini, kita balik lagi ke SAP. Ini udah done, oke. Nah pertama itu kita mengambil sampel ini nih. Ini itu masih ini ya. Ini kita buka dulu ya gemboknya. Bukan, maksudnya kita ke sini dulu nih. Nah udah ini. Terus juga itu ya. Kita ambil sampel ini ya. 1, 2, 3, 4, 5 sampai sini ya. Sebenarnya sampai sini. Terus kita pilih centang di toolbar, kita ke labels. Nah kita langsung bisa oke. Nah kelihatan nih nomor berapa aja nih, 141 sampai 147 teman-teman. Nah itu kita langsung ke display aja, show table. Nah ini kita yang join, ini kita X dulu yang ini ya, biar nggak kepilih lagi. Ini kita ya, aduh, maksudnya ini nih join output. Nah join output udah, jangan semua join outputnya, kita ke join output, habis itu ke displacement, habis itu yang join displacement, ini dia ya, join displacement. Oke. Habis itu select load cases, jangan lupa bloknya yang EQDX sama EQDY aja nih teman-teman. EQDX sama EQDY. Nah, oke ya. Dua doang. Yang dinamis ya, jangan yang statis. Habis itu baru kita oke. Ini selection only ya, benar. Terus kita oke. Nah, keluar semua nih 141 sampai 147 ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa langsung kayak tadi export current table ke Excel kayak tadi. Ya, teman-teman. Udah kita ekspor ke Excel. Ini sudah semua, kita bisa langsung kopas semua ini sama kayak tadi, kan? Nah, setelah itu kita balik ke Excel yang pertama. Nah ini bisa kita langsung delete juga kayak tadi. Kita paste semua di sini. Oke, di sini oke teman-teman ya. Karena di sini juga udah oke semua, alhamdulillah. Jadi HSX-nya tuh udah persis ya semua nih, dasarnya 0. Lantai 1 ke lantai 2 tuh tingginya 4.500 dan ke atasnya 3.700 semua. Oke deh, karena semua udah oke, berarti kita bisa lanjut ke tahap desain nih teman-teman. Nah, udah oke semua ya. Nah, setelah ini berarti kita bisa lanjut ke tahap desain karena semua pengecekan sudah oke. Kita lanjut ke tahap desain. Halo teman-teman, balik lagi nih. Jadi habis tadi pengecekan kontrol analisis gempanya, ada udah selesai ya. Kita udah mengecek sudah aman semua. Baru setelah itu, seperti yang aku bilang tadi, kita selanjutnya ke tahap desain. Nah, terus biar selanjutnya ke tahap desain itu kita ke klik ini nih yang paling atas ini itu namanya Start Concrete Design or Check of Structure. Nah, kita pilih yang paling atas dulu, View Revise Reference. Yang pertama kita memastikan ini tuh ACI 31814 ya, desain code-nya itu 14 ya. Yang kedua yang kita pastikan itu adalah seismic desain kategori. Nah ini kita harus D karena kita mendesainnya D, harus D. Setelah itu yang ini nih, lihat
desain sistem SDS-nya. Ini kan masih 0,5 teman-teman. Sedangkan SDS yang kita punya itu sebentar, ini berarti aku oke dulu aja ya. Nah, SDS yang kita punya tuh kita bisa ngecek di define load patterns IGS load pattern SDS kita tuh 0,6296 selek sini. Ini kita bisa ganti 0,6296. Nah, itu aja sih yang diganti biar sesuai sama yang punya kita. Setelah itu ini udah, habis itu bisa kita langsung oke aja sih ya, karena udah sesuai. Nah, setelah itu kita kontrol A. Nah, setelah kita kontrol A, kita klik lagi nih yang tadi, tapi sekarang yang view or revise overrides. Nah, yang framing type-nya ini kita ganti ke sway special. Nah, habis itu langsung oke aja. Nah, ini semua harusnya udah ya, jadi sway special. Nah, setelah itu klik lagi yang tadi, terus select design combos. Nah, habis itu kita langsung select all. Ini kita select all dulu semuanya ya. Langsung kita ke add. Nah, pindah semua sini. Udah pindah semua. Habis itu yang ini kita uncheck. Setelah itu kita langsung oke. Oke, semua udah. Kita ke analyze, langsung ke run analisis saja. Ini langsung kita run now. Oke. Ini bisa kita tunggu ya. Nah, ini ntar nanti paling angkanya biasanya aku hilangin. Karena tadi untuk menghilangkan angka tuh kita menggunakan Oke, setelah kita analyze, udah kita run analyze, baru itu. Nah, sekarang kita pilih yang ini ya, cek. Kita mau ngecek dulu nih semuanya. Kita cek ini, habis itu ke yang join. Nah, ini kita langsung, ini kita jadiin tabulated dulu ya. Nah, langsung oke. Nah, di sini kelihatan teman-teman. Nah, ini tuh informasi seputar tentang nanti rangkaian fondasi kita tuh. Nah, kayak gini nih, ini ada gaya-gayanya gitu kan. Nah, ini bisa diganti dulu ntar satuannya kalau masih belum ini. Kita ganti ke Newton milimeter ya, coba ya. Oh, nah ini bisa ganti juga kalau ke satuannya ini ya, enggak ini, tapi ini untuk ketentuan pondasinya nanti gitu. Ini ada arahnya juga, ada yang minus. Ini kan ada yang minus tuh arahnya buat arahnya. Setelah itu kita mau lihat lagi, misal kita mau lihat ini kita ambil kombinasi aja. Misalnya kita mau ngelihat yang geser gitu kan, gesernya gaya geser. Nah, ini kita bisa ke show values. Nah, ini bisa langsung oke aja. Nah, ini kan masih 3D ya kan, pusing kalau lihat 3D. Kita langsung ke satu sisinya aja nih, yang exact view. Nah, ini kelihatan nih gaya gesernya berapa aja di setiap dindingnya gitu kan. Terus kalau kita mau ngelihat ini pada platnya gitu ya, pada platnya kita pilih dulu kombinasinya, kombinasi 2 ya. Terus kita pilih M11, itu bisa kita oke. Nah, di sini kelihatan nih teman-teman nih, kan ada beberapa warna ya di sini ya. Nah, nih misal kayak sini nih ya.
Nah, kalau misalnya diwarnai kayak ini nih, kita klik kanan, di sini bisa kita cek. Nah, kalau klik kanan itu misalnya yang warna merah makin ke ungu ini ya, ini makin besar nih. Nah, itu biasanya tumpuan biasa didesain untuk tulangan pada daerah tumpuan. Misal kayak yang biru ini, bisa kita cek nih, ada biru kan, semakin biru tuh, ini tuh biasanya didesain untuk tulangan pada daerah lapangan, gitu kan. Itu cara ngeceknya teman-teman di platnya gitu ya. Nah, setelah itu mau tahu ini, cek apakah ini aman apa enggak gitu kan. Kita bisa ke paling pojok sini, terus start design ya. Nah, ini membutuhkan waktu ya sedikit lama lah ya untuk melihatnya. Yang palingnya 1 menit lah untuk nge-verify semuanya gitu ya, apakah tahu ini cek aman atau enggak gitu kan. Bentar doang sih paling untuk mengecek aja nih aman apa enggak gitu kan. Biar semuanya kecek. Nah, sudah terlihat nih teman-teman. Misalnya bisa kita ke, nggak ada yang sini ya, kita ke sini, kita bisa ganti ke XZ. Nah, di sini kan ada yang oranye nih ya, oranye itu berarti ya sudah aman teman-teman. Nah, kalau udah oranye ya berarti sini nih ya, ini juga nih oranye 0,3 gitu, jadi ya ini udah aman ya harusnya nih. Terus juga kita bisa verify analisis nih. Ini kita verify analisis versus design section, ternyata analysis and design section match for all concrete frames gitu. Nah, jadi udah kita analisis yang tadi. Nah, untuk tadi kan masih ada yang merah-merahnya ya, beberapa tuh mungkin karena emang kurang kuat gitu. Nah, saya juga inisiatif untuk mengganti kolom 500 x 500 ya, dimensinya aku ganti menjadi 600 x 600 gitu, dan ternyata setelah diganti semua jadi orange semua teman-teman, berarti udah aman semua. Untuk mengeceknya apakah sudah aman semua, kita tinggal ke verify all members pass. Ternyata all concrete frames pass the stress or capacity check. Oke, berarti semua sudah aman, sudah oke, bisa dilanjut gitu. Jadi untuk tahap desain kali ini aman teman-teman. Oke, baik teman-teman, untuk kali ini kita akan lanjut untuk kontrol analisis struktur. Untuk kontrol analisis struktur ini kita akan melakukan pengecekan terhadap beberapa penampang yang sudah kita buat. Di sini ada Excel yang sudah ada template-nya juga. Di sini kita akan mengecek untuk balok lentur, balok geser, tulangan utara kolom, dan tulangan geser kolom, dan terakhir tulangan dari plat itu sendiri. Nah, di sini memang sengaja saya kerjakan juga. Tapi di sini saya akan menjelaskan bagaimana untuk template ini bisa terisi dan mencapai oke semua ya, dan kriteria nanti yang sudah didapat juga. Nah, selanjutnya saya akan bahas terlebih dahulu untuk balok lentur, desain balok lentur. Bentang baloknya berukuran 6000 mm atau 6 meter, dan bentang bersih baloknya ada 5400. 5400 itu didapat dari 6000 dikurang 600 kali 600, yaitu ukuran dari kolomnya itu 6000 dikurang 600, jadi 5400. Nah, panjang kolom tegak lurus balok C1 itu ada 600 mm, lebar kolom ada 600 mm, bebas selimut ada 50 meter, kuat tekan beton 30 MPa, kuat leleh baja tulangan ada 400 MPa, dan gaya aksial PU ini dapat dari hitungan SAP-nya. Nah, untuk tahu dari mana dapat gaya aksialnya itu kita bisa buka SAP, kita bisa buka salah satu Windows-nya,
kita klik di sini, habis itu kita klik frame, force atau stress. Oke, habis ini kita bisa klik kombinasi 6. Nah, kombinasi 6 itu kombinasi kombinasi terberat atau terkuat gitu. Nah, habis itu kita bisa lanjut ke apply, habis itu oke. Habis itu kita kliknya di sini ya. Kita bisa ngecek terlebih dahulu desain untuk strukturnya untuk bisa lebih lanjut nantinya untuk dicek analisis terhadap balok yang mana memiliki kekuatan lentur terbesar seperti itu. Nah mungkin bisa sembari ditunggu ya teman-teman. Baik. Nah, untuk ini kenapa saya membuka Axial Force, karena di Axial Force ini kita akan mendapatkan nilai terbesar dari Axial Force yang nanti akan dimasukkan ke gaya aksial ini yang jadi nilai dari itu sendiri. Nah, sembari menunggu mungkin kita bisa memperhatikan proses analisanya. Ini ada proses analisanya teman-teman ya, bisa dilihat di situ. Nah, ya nunggu beberapa menit ya mungkin. Nah, baik. Sekarang sudah termuat sini hasilnya. Untuk hasilnya itu sendiri kita bisa melihat oranye berarti aman ya teman-teman, kayak tadi sudah dibuat. Selanjutnya kita bisa klik itu tuh yang pojok kanan, kita bisa ke display design info, kita ganti ke longitudinal, terus untuk tulangan longitudinalnya. Kemudian di sini kita dapatkan, agar mudah dicek kita bisa klik XY, bisa kita lihat tampak atasnya. Nah, satuannya jangan lupa diubah ke Newton mm Celsius untuk menyesuaikan dari kebutuhan yang akan kita cari seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat untuk yang terbesar, kapasitas terbesar balok itu ada di yang sini nih. Nah, sini teman-teman. Artinya di sini kita bisa ngecek di sebelah sini. Sebelumnya kita ngecek dulu sih terlebih dahulu kombinasi terberat yang ditumpu itu kombinasi 6. Nah, benar kan kombinasi 6. Maka dari itu di sini saya membuka kombinasi 6 karena paling besar. Selanjutnya kita bisa melihat aksialnya, klik kanan, bisa diklik kanan di baloknya yang tadi sudah kita pilih. Aksialnya yang terbesar itu kita ubah dulu satuannya ke kilonewton meter celcius. Nah, di situ dapat 17,682. Nah, sesuai dengan di situ 17,682. Nah, masih sama lah 17,682. Masih nggak apa-apa. Saya revisi dulu sih biar ada kesalahan, biar sama ya. Berarti ini saya ketik 17,842. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya ini beralih ke AS perlu yang dibutuhkan. Dimana AS perlu yang dibutuhkan ini yang didapat dari ini teman-teman, dapat dari sini. Nah, ini sebagai tumpuan dan ini sebagai lapangannya. Nah, maka kita bisa sesuaikan 92 476 315 465. Setelah sesuai, saya di sini juga memprediksikan diameter dan jumlahnya. Syarat keaksial, syarat tinggi efektif, syarat lebar 1, syarat lebar 2 telah disetujui. Di mana syarat AS terpasangnya ini lebih besar dan sama dengan AS minimal. Di mana AS minimal itu sudah ada 2 ini sesuai dengan SNI yang berlaku tentu saja. Nah, maka dari itu digunakan 5 buah baja dengan diameter 16 mm. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya berlangsung di pengecekan kedua. Untuk pengecekan kedua ini kita lanjut ke desain balok geser. Nah, kita menggunakan data yang masih sama. Lalu yang perlu kita cari ada AP atau phase perlu dari balok. Nah, di sini longitudinal revolution area. Artinya kita bisa mengganti yang itu di sini ini menjadi shear and reinforcing. Lalu bisa kita klik OK. Setelah itu kita bisa tahu di sini ada tulangan tumpuan dan juga ada tulangan lapangannya. Nah, kita bisa cocokkan ini
Apabila sudah sesuai, maka kita bisa memprediksi diameter juga jumlah kaki yang kiranya dibutuhkan. Nah, setelah memasukkan ini, maka didapatkan S perlunya 126 kurang lebih. Nah, seperti itu. Nah, untuk 126 ini, maka S yang diperlukan ini tidak harus memakai S maksimal yang telah ditetapkan, namun kita bisa memakai rekomendasi dari S perlu sendiri maupun dari ini. Nah, seperti itu. Tapi untuk lebih amannya bisa memakai S maksimal. Lalu dipasang 2 diameter 10 berjarak 150 mm dan selanjutnya 2 diameter 10 dan dengan jarak 220. Selanjutnya kita ke desain tulangan utama kolom. Di sini terdapat lumayan perbedaan untuk kolomnya, dimana tinggal kolomnya ini ada 3700, pendek kolomnya ada 600 dan panjang kolomnya 600, kan beton 30 dan kuat lele baja 40. Nah, gaya aksial ini didapat dari perhitungan yang ada di SAP itu sendiri, dimana tadi kita berfokus di balok, sekarang kita fokus di kolom. Nah, di sini kita bisa alihkan untuk tampaknya menjadi YZ atau XZ boleh, agar kolom-kolomnya ini terlihat seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita bisa gunakan terlebih dahulu untuk reinforce menjadi longitudinal ya teman-teman. Ini kita ganti. Nah, di sini ini kita ganti ke bukan. Nah, ini kita ganti di yang situ. Nah, yang ini kita ganti ke longitudinal dulu. Nah, di sini kita sudah dapatkan hasilnya. Namun sayangnya ini tampak dari atas balok. Nah, kita bisa geser ke bawah. Nah, di sini kita bisa tahu untuk yang terbesar ada 5276. Nah, kita cek untuk tambah sebelah lain. Nah, yang terbesar 5276 nah contohnya. Nah, maka dari itu, nah ini sisi dari paling pinggir. Nah, maka kita bisa lihat untuk aksial dari kolomnya, kita bisa klik kanan dan kita bisa dapatkan untuk aksialnya adalah 216. Kita ini dalam 21 Newton, kita ubah dulu ke satuan kilonewton. Nah, terdapat 2162. Nah, sesuai teman-teman dengan yang tertera di SAP. Selanjutnya di sini kita juga harus mencari AS perlu. Nah, karena AS perlunya ini didapat dari sini. Nah, langsung saja kita bisa masukkan di sini dengan prediksi diameter 20, jumlah 17, maka dengan hasil dari cek Romin dan Romax dari SNI 2847 dari tahun 2009 oke, dengan catatan 1,48% dan SNI lainnya pun juga oke. Seperti itu. Nah, kita bisa lanjut ke desain tulangan geser kolom. Untuk di sini yang kita bisa gunakan AV atau as perlu, di mana AV atau as perlu itu sendiri berasal dari sini. Nah, untuk selanjutnya kita bisa ubah ini menjadi shear ya. Kita ke ini kita ubah di shear reinforcing, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah termuat 0,00082. Nah, maka sudah kita input dengan diameter 13 dan jumlah kaki 3. Dan kita untuk memutuskan untuk memakai untuk dipasang 3 diameter 13 dengan panjang 150 mm. Nah, untuk yang terakhir itu ada penulangan plat. Nah, di mana di tulangan plat ini ada 2 tebal plat, ada 120 dan juga 100. Nah, di sini juga udah saya hitung dan di sini juga sudah oke semua kapasitasnya. Lalu saya akan menjelaskan nilai MU itu ya tadi dari mana. Untuk plat kita bisa ke SAP, kita bisa pindah dari kita bisa pilih ini. Untuk mengecek arah X kita beri M11 dan untuk arah Y kita bisa klik M22. Nah, untuk kombinasinya kita bisa memakai kombinasi 2 saja sudah cukup. Lalu kita bisa apply agar kita untuk mengetahui untuk dari M11 itu sendiri nanti, lalu klik OK. Di sini pastikan kita maksud untuk kita selidiki ini adalah yang lantai teratas. Nah, jadi kalian bisa ngecek di sini. Oh, ini kayaknya belum lantai teratas ya. Kita bisa naikkan dulu ke lantai paling atas. Kita cek lagi apakah ini sudah lantai paling atas atau belum. Nah, ini karena ini sudah di atap,
Artinya maka plat yang udah di atap ini memiliki tebal 10 ya atau 100 mm. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita bisa mengetahui dari perhitungan yang akan dibutuhkan, yaitu MU-nya. MU ini untuk tulangan arah X, ini untuk tempuhan dan lapangan. Kita bisa dapatkan untuk tempuhannya itu ada di sini. Yang kira ada sebelah sini ya. Nah, kita bisa klik kanan sekitar 1,9 ya. Sekitar 1,9-an. Nah, di sini teman-teman ya, sudah sesuai. Nah, kalau untuk lapangannya kira-kira ada di 1,63. Nah, area sebelah sini karena tidak terlalu tengah juga kita untuk pertimbangkan. Lalu selanjutnya ketika akan ditinjau dari sumbu Y seperti itu. Nah, ini kita bisa ganti di M2. Nah, di sini untuk MU-nya ini kita pastikan sama 2,78 dan 2,72. Nah, ini bisa kita lihat di bagian sini ya. 2,72 itu sekitar 2,72 dan 2,78. Nah, berarti sebelah sini nih. Nah, 2,72 berarti sekitar kira-kira di sini. Nah, berarti di situ tuh. Berarti ini 2,72 tuh di sini sepertinya. Nah, sebelah sini. Nah, sudah dibayangkan ya. Nah, selanjutnya kita memasukkan uraian dari percobaan kita memakai diameter 10, jarak 100 dengan mutu beton kita sesuaikan dan mutu baja juga sudah sesuaikan. Lalu bisa kita dapatkan hasil oke. Nah, kita kembali ke SAP, kita tinggal turunkan ya ke bawah. Nah, M22. Nah, berarti ini terkontrol dari Y. Nah, ini cukup tinggi juga untuk arah Y dari 120 ini ada kurang lebih 4 nilainya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini sekitar 4. Untuk yang lapangannya, nah ini sekitar 3, nah sudah sesuai ada 2,8 maaf. Nah, untuk yang arah X bisa kita cek juga dengan yang mengganti dengan sebelah sini. Select kita ganti ke M11, kita apply, habis itu kita oke. Nah, untuk mencocokkan kita bisa menyesuaikan dari yang kita butuhkan. Nah, ini kita lihat dari yang sebelah sini ada sekitar 5-an ya. Nah, untuk yang tengah ini sekitar 3. Gitu teman-teman. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk penjelasan dari pengecekan penulangan. Nah, alhamdulillahnya dapat oke semua dalam 5 uji penampang. Mungkin dari saya cukup sekian ya.